Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Muhammad Arsyad, Ahmad Riyadi, Mahmudah, Wita Islamiyah, dan Alfi Sahrin, peserta Laskar CPNS golongan 3 angkatan 18 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Branding Millennial Project. Sebelum kami membahas mengenai Branding Millennial Project, kami terlebih dulu akan membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan work of government. Yang pertama, manajemen ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun aspek dari manajemen ASN ada 4, yaitu peran dan tugas ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik, dan sistem merit. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak berupa gaji, tunjangan, cuti, jaminan hari tua, dan lain-lain. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kode etik ASN. ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Adapun komponen pengelolaan ASN dalam sistem merit, yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua, penilaian kerja, dan yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 2009 bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas pelayanan, yaitu 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Word of Government atau biasa disebut dengan WOG.
WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Manfaat yang dapat dicapai dengan WOG yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi terhadap masyarakat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan pelayanan informasi, dapat tersedianya akses baru bagi masyarakat yang efisien, waktu, uang, dan sumber daya lain, baik pemerintah maupun pengguna layanan publik melalui government, berbagai informasi yang tersedia terkait instansi pemerintahan, dapat diakses secara mudah, cepat, dan real time. Dengan ini, solusi e-government sangat cocok diterapkan di berbagai instansi pemerintahan, khususnya pelayanan publik demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Tantangan praktek WOG. Yang pertama, kapasitas, sumber daya manusia, dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Branding Millennial Project. Branding Millennial Project adalah suatu inovasi dalam bidang manajemen ASN yang mengikuti zaman dan perkembangan teknologi. Branding Millennial Project mencakup 3 aspek, yaitu manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Adapun contoh Branding Millennial Project adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mall Pelayanan Publik Barokah. Mall Pelayanan Publik MPP Barokah Kabupaten Banjar Martapura adalah inovasi pemerintah Kabupaten Banjar dalam memasuki era digital atau revolusi industri 4.0. Tujuan dari MPP ialah meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha serta memberikan layanan secara terintegrasi, mudah, cepat, aman, dan nyaman. Selanjutnya adalah e-Martapura. e-Martapura adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar. e-Martapura merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. Dengan fitur-fitur media sosial, Anda dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna yang lain. Anda juga dapat memberikan rekomendasi buku yang sedang Anda baca, menyampaikan ulasan buku, serta mendapatkan teman baru. Dan yang selanjutnya adalah PDAM Intan Banjar Beta. PDAM Intan Banjar Beta adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan PDAM. Nah, adapun fitur-fitur dalam aplikasi ini, yang pertama adalah pendaftaran sambungan baru. Yang kedua, proses pemasangan. Yang ketiga, info tagihan dan pembayaran. Yang keempat, tentang seputar PDAM. Selanjutnya ada informasi umum, dan yang terakhir, lapor kejadian atau kebocoran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.